akan menjelaskan tentang sudut. Nah, sudut merupakan dua buah garis lurus yang saling berpotongan atau yang saling bertemu pada satu titik. Anak-anak, semuanya di sini pasti pernah melaksanakan kegiatan pramuka. Nah, dalam kegiatan pramuka, anak-anak pasti ada upacara. Nah, dalam upacara tersebut, anak-anak disuruh hormat. Nah, siapa yang tahu gimana gerakan hormat? Baik, begini. Nah, sekarang coba kalian amati ya, bagian manakah yang membentuk sudut? Dari sudut dua buah garis lurus yang saling bertemu pada satu titik. Nah, sekarang coba kalian amati. Manakah yang membentuk sudut? Baik, tangan ibu. Tangan ibu ini membentuk sudut. Kenapa? Coba, saat ibu merentangkan tangan, bagian pertama ini, garis ini merupakan garis pertama. Nah, ketika ibu tekuk, nah, garis ini merupakan garis kedua. Dan ini merupakan titiknya. Jadi, benar kalau ini merupakan sudut. Kenapa? Karena ada dua buah garis. 1, 2 yang bertemu pada satu titik. Ini titiknya. Nah, di sini ibu akan gambarkan ya di papan tulis. Tangan ibu tadi sudah ibu jiplak ya di papan tulis. Udah sampai ya. Nah, coba apa tadi sudut? Kenapa gambar ini disebut sudut? Karena ada dua buah garis lurus, ya, 1, 2 yang bertemu pada satu titik. Nah, itu dinamakan dengan sudut. Tadi kan sudah ibu jelaskan apa sih sudut itu. Nah, coba sekarang ibu akan mengetes kalian. Dari keempat gambar ini, manakah yang disebut dengan sudut? Apakah gambar pertama ini sudut? Bukan ya. Coba yang kedua dulu, nanti ibu jelaskan. Apakah yang gambar kedua ini sudut? Bukan. Apakah yang gambar ketiga ini sudut? Bukan juga. Nah, yang keempat, apakah ini disebut sudut? Ya, ini sudut. Coba siapa yang mau memberikan alasan kenapa ini bukan sudut? Ya, ini bukan sudut karena terdiri dari satu garis lengkung dan satu garis lurus dan tidak bertemu pada satu titik. Jadi sudut bukan? Bukan, karena sudut bertemunya dua garis lurus pada satu titik. Nah, ini juga, ini bukan sudut karena ini garis lengkung, ini juga garis lengkung dan tidak bertemu pada satu titik. Nah, sekarang gambar ketiga, kenapa ini bukan sudut? Walaupun dia terdiri dari dua garis lurus. Nah, ini bukan sudut karena tidak bertemu. Dua garis lurusnya tidak bertemu pada satu titik. Nah, yang keempat ini baru benar karena ada dua garis lurus bertemu pada satu titik. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut. Berikan contoh lain dari sudut ya. Kan tadi sudah dijelaskan atau sudah dicontohkan dari kegiatan hormat. Kegiatan hormat pada siku tangan membentuk sudut. Nah, sekarang ibu berikan contoh lain. Nah, di sini ada buku. Bagian manakah yang membentuk sudut? Pinter, di bagian
bagian ini ya, di bagian ujung. Nah, sekarang ibu gambarkan ya di papan tulis biar lebih mudah. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sudut. Nah, bagian pertama yaitu ini ya. Ini merupakan apa ini? Titik sudut. Baik. Kemudian ini dua buah garis ini dinamakan dengan kaki sudut ya. Nah, dua buah garis ini dinamakan apa tadi? Kaki sudut. Nah, kemudian ini ya. Nah, yang ibu harus ini ya, bagian dalam sudut. Nah, ini dinamakan apa? Ini dinamakan dengan daerah sudut. Nah, coba kalian pahami lagi ya. Nah, ini dinamakan titik sudut. Dua buah garis ini dinamakan dengan kaki sudut. Nah, bagian dalamnya ini dinamakan dengan daerah sudut. Bukunya sudah ibu gambar di papan tulis. Nah, coba tadi bagian mana saja yang merupakan sudut? Baik, ini. Jadi dalam buku tulis ini ada berapa sudut? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Nah, sudut memiliki berbagai macam bentuk. Coba ya, sekarang ibu memiliki sebuah kertas. Oke. Nah, coba sekarang ibu tekuk kertas ini. Ibu tekuk ya. Nah, kelihatan ya. Nah, kertas ini membentuk apa? Siapa yang tahu? Pinter. Kertas ini membentuk siku-siku. Jadi ada sudut yang namanya sudut siku-siku. Ibu jiplak ya, ibu gambar ya di sini. Nah, ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Nah, kemudian jika sudutnya begini ya bentuknya, kelihatan? Nah, ini merupakan sudut apa? Siapa yang tahu? Ya, ini merupakan sudut lancip. Ibu jiplak ya di sini. Nah, sudut lancip. Kemudian ada lagi yang begini nih bentuknya. Nah, ini agak terbuka ya. Nah, ini lurus. Ini agak terbuka gini. Nah, siapa yang tahu apa bentuk sudut ini? Pinter. Ini merupakan sudut tumpul.
Ibu gambar ya. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis sudut. Ada apa aja tadi? Sudut siku-siku. Nah, siku-siku ya, lurus. Kemudian sudut lancip, untuk lancip sudutnya begini. Nah, ini dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul seperti ini. Sudut tumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Ada yang masih ingat? Jenis-jenis sudut itu apa aja? Ya, jenis sudut-sudut itu ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Contohnya seperti gambar ini. Saling tegak lurus ya. Nah, kaki sudutnya sama-sama lurus. Pada gambar kedua pun sama, meskipun bentuknya dibalik, sudut siku-sikunya terbalik, tetapi tetap kaki sudutnya saling tegak lurus. Yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya seperti pada gambar ini. Nah, lihat ya perbedaannya. Sudut siku-siku itu garisnya tegak lurus, sedangkan sudut lancip garisnya miring ke dalam, sehingga sudut lancip lebih kecil daripada sudut siku-siku dan daerah sudutnya pun lebih kecil dibandingkan dengan sudut siku-siku. Nah, gambar kedua dan ketiga pun sama, meskipun dibalik bentuknya, tetapi daerah sudutnya lebih kecil daripada daerah sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Contohnya seperti gambar ini. Kenapa lebih besar? Karena sudut siku-siku itu garisnya saling tegak lurus, sedangkan sudut tumpul garisnya miring keluar dari sudut siku-siku, sehingga sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Gambar kedua pun sama, meskipun dibalik, karena sudutnya lebih besar dan daerah sudutnya lebih besar, sehingga sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, setelah anak-anak memahami jenis-jenis sudut, sekarang mari kita mencoba membuat bentuk-bentuk dari jenis sudut. Kali ini Ibu akan membuat sudut siku-siku. Nah, di sini Ibu mempunyai kertas warna atau kertas origami. Kertas origami ini Ibu lipat menurut garis datar seperti ini. Selanjutnya kita potong menurut garis datar. Didapatlah bentuk seperti ini. Setelah itu Ibu akan melipatnya menurut garis tegak. Jadilah seperti ini. Setelah itu kita potong lagi. Nah, didapatlah dua bentuk seperti ini.
Ada yang tahu sebelah mana bentuk siku-siku? Ya, betul. Sudut siku-siku di sebelah sini. Nah, di sini Ibu mempunyai soal. Tentukan macam sudut berikut. Kita isi sama-sama ya. Yang pertama, ini dinamakan sudut apa ya? Ya, ini dinamakan sudut lancip. Kita tulis ya. Sudut lancip. Yang kedua, dinamakan sudut apa ya? Ya, ini dinamakan sudut siku-siku. Sudut siku. Yang ketiga, sudut apa ya yang lebih besar daripada sudut siku-siku? Ya, ini dinamakan sudut tumpul. Yang terakhir, sudut ini bentuknya sama seperti sudut yang pertama. Jadi, ini dinamakan sudut lancip. Ini Ibu akan memperlihatkan beberapa benda-benda yang memiliki sudut. Yang pertama, buku. Nah, jenis sudut apa yang terdapat pada buku ini? Ya, jenis sudut siku-siku. Saling tegak lurus ya, garis atas dan garis bawahnya saling tegak lurus. Nah, karena buku ini memiliki sudut siku-siku, kita isi di sini buku. Sudut siku-siku terdapat juga pada buku. Yang kedua, Ibu mempunyai kotak makan. Perhatikan ya. Nah, pada kotak makan ini terdapat jenis sudut apa? Ya, betul. Terdapat jenis sudut lancip. Nah, ini. Kita tulis ya di sudut lancip. Ada kotak makan. Setelah itu, yang ketiga, Ibu mempunyai gantungan baju. Terdapat sudut apa ya pada gantungan baju ini? Ya, pada gantungan baju ini terdapat sudut lancip juga. Karena membentuk seperti ini. Nah, kita tulis ya di sudut lancip. Gantungan baju. Yang keempat, di sini Ibu mempunyai sebuah gunting. Jika guntingnya Ibu bentuk seperti ini, bentuk ini merupakan jenis sudut. Ya, jenis sudut tumpul. Karena sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, sekarang kita isi di bagian sudut tumpul. Gunting. Gunting. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai kertas warna. Kertas warna ini membentuk sudut apa ya? Ya, kertas warna ini membentuk sudut siku-siku. Karena kedua garisnya saling tegak lurus. Ini ya,
kertas warna ini mempunyai 4 sudut siku-siku. Kita tulis ya, kertas warna. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai pengharum ruangan. Bentuknya seperti ketupat. Nah, pengharum ruangan ini mempunyai sudut apa ya? Ya, pengharum ruangan ini mempunyai bentuk sudut lancip. Jika bentuknya seperti ini. Nah, jika kita putar seperti ini, pengharum ruangan ini mempunyai bentuk sudut siku-siku. Jadi, pada benda ini terdapat 2 jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip, dan yang kedua, sudut siku-siku. Kita tulis ya di 2 bagian. Pengharum ruangan. Di sini pun sama, karena pengharum ruangan memiliki sudut siku-siku juga. Nah, yang terakhir di sini Ibu mempunyai sebuah pensil. Di sini terdapat sebuah jenis sudut. Ada yang tahu jenis sudut apa yang terdapat pada pensil? Lihat ya. Nah, ya betul. Jenis sudut pada pensil yaitu sudut lancip. Kita tulis ya. Pensil. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Perhatikan ya. Ibu Ratna memberikan tugas kelompok untuk membuat bangun datar yang terbuat dari karton. Satu kelompok masing-masing berjumlah 4 orang. Masing-masing kelompok ada yang membuat bangun datar persegi, persegi panjang, layang-layang, dan segitiga. Kelompok Wildan, Riri, Cici, dan Ivan membuat bangun datar segitiga. Karena segitiga banyak bentuknya atau jenisnya, mereka memutuskan untuk membuat bangun datar segitiga sama sisi. Ibu mempunyai bentuk segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini juga mempunyai sudut. Nah, ujung dari segitiga sama sisi ini dinamakan titik sudut. Nah, tunjukkan sudut yang terdapat pada segitiga ini. Ya, betul. Sudut pada bentuk segitiga sama sisi ini. Nah, ini. Ini. Dan ini. Jadi ada berapa sudut yang terdapat pada segitiga sama sisi? Ya betul, ada 3. Ada yang tahu jenisnya apa saja? Ya, jenis dari segitiga sama sisi ini yaitu jenis sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Dan ini juga sudut lancip. Nah, selain bangun datar segitiga, bangun datar yang lain juga ada beberapa yang memiliki sudut. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki beberapa jenis bentuk bangun datar. Ada persegi, layang-layang, dan persegi panjang. Bangun datar ini memiliki jenis sudut apa saja ya? Kita lihat dari yang pertama. Ada persegi. Persegi memiliki bentuk jenis sudut apa ya? Ya betul. Persegi memiliki sudut
siku-siku. Siku-siku. Ada siku-siku. Persegi ini berapa ya memiliki sudut siku-sikunya? Kita hitung. Pertama, 1, 2, 3, 4. Jadi persegi memiliki sudut siku-siku. Yang kedua yaitu bangun datar layang-layang. Bangun datar ini memiliki jenis sudut apa ya? Ya, di sini ada jenis sudut tumpul. Lalu di sini ada jenis sudut lancip. Kita hitung ya. 1 sudut tumpul, 2 sudut tumpul. Nah, di sini 1 sudut lancip dan 2 sudut lancip. Pada garis layang-layang ini terdapat jenis sudut apa ya? Ya, terdapat jenis sudut siku-siku. Jenis sudut siku-siku. Ada 4 jenis sudut siku-siku. Kita tulis ya. Yang pertama ada sudut tumpul. Yang kedua ya sudut lancip. Dan yang ketiga ada sudut siku-siku. Di sini pun terdapat sudut lancip. Di sini juga ada sudut lancip. Nah, di sini pun terdapat sudut lancip di dalam layang-layang. Di sini pun juga sama. Yang tiga yaitu ada persegi panjang. Persegi panjang ini hampir sama dengan persegi. Jadi persegi panjang memiliki sudut siku-siku. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut siku-siku. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi persegi panjang memiliki sudut siku-siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kamila. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu menganalisis bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Di layar HP sudah ada beberapa gambar bangun datar. Ada bangun datar persegi panjang, jejar genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Di kelas 3 cukup mempelajari 3 bangun datar ini. Yang pertama ada bangun datar persegi. Yang kedua ada bangun datar persegi panjang. Dan yang terakhir ada bangun datar segitiga. Oke, yang pertama adalah bangun datar persegi. Coba kita lihat bersama. Bangun datar persegi memiliki sisi, kita ukur, sisi A dan B, sisi B dan C, sisi C dan D, dan sisi D dan A.
Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Artinya, bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian, bangun datar persegi memiliki daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus yang disebut sudut. Nah, sudut yang dimiliki bangun datar persegi yaitu sudut siku-siku. Mengapa? Karena besar sudutnya yaitu 90 derajat. Kita hitung, ada berapa saja sudut pada persegi? 1, 2, 3, 4. Artinya, sudut pada bangun datar persegi memiliki 4 sudut siku-siku. Karena bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka bangun datar persegi memiliki 4 sudut yang sama besar. Jadi kesimpulannya, bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Oke, kita lanjut ke bangun datar persegi panjang. Bisa kita lihat bersama bahwa bangun datar persegi panjang pun memiliki 4 sisi. Akan tetapi, apa bedanya dengan bangun datar persegi? Ada yang tahu? Ternyata, bangun datar persegi memiliki 2 sisi yang sama panjang dan sejajar. Sisi mana saja yang sama panjang dan sejajar? Nah, kita coba. Sisi A dan B, maka sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. Sedangkan sisi BC akan sejajar dan sama panjang sama sisi DA. Oke, sampai sini sudah paham? Bagus. Kemudian, bagaimana besar sudutnya? Apakah sama dengan bangun datar persegi? Sepertinya sama. Coba kita lihat. 2, 3, 4. Kenapa ya kok bisa sama? Wah, ternyata bangun datar persegi panjang dibatasi oleh 2 garis lurus yang memiliki sudut siku-siku. Sama seperti bangun datar persegi. Maka dari itu, bangun datar persegi panjang juga sama seperti bangun datar persegi. Memiliki 4 sudut yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Jadi dapat disimpulkan bangun datar persegi panjang pertama memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, 1, 2. Yang kedua memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku, 1, 2, 3, 4. Sudah paham? Nah, yang terakhir adalah bangun datar segitiga. Oke, berdasarkan sisinya, bangun datar segitiga terbagi menjadi 3 jenis. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah,
segitiga sama sisi. Mengapa disebut segitiga sama sisi? Karena semua sisinya sama panjang. Satu, tuh, sama kan? Lanjut yang kedua, segitiga sama kaki. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Karena hanya ada dua sisi yang sama panjang. Yang mana saja? Ini sama ini. Nah, dan yang terakhir, segitiga sembarang. Mengapa disebut segitiga sembarang? Karena tidak ada satupun sisinya yang sama. Ini sama ini beda kan? Terus ini beda. Nah, selanjutnya, segitiga berdasarkan sudutnya sama, ada 3 jenis juga. Yang pertama, ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, disebut segitiga siku-siku karena pada salah satu sudutnya membentuk siku-siku, yaitu 90. Nah, ini. Nah, yang kedua, segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya membentuk sudut lancip di bawah 90 derajat. Nah, 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul karena pada salah satu sudutnya membentuk sudut lebih dari 90. Nih, ini yang ini nih. Jadi, segitiga siku-siku membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kemudian, segitiga lancip membentuk sudut lancip di bawah 90 derajat. Dan yang terakhir, segitiga tumpul membentuk sudut tumpul lebih dari berapa? 90 derajat. Oke. Jadi, bangun datar segitiga berdasarkan sisinya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga sama kaki. Sedangkan berdasarkan sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Sudah paham sampai sini? Apabila belum dapat dipahami, boleh ditanyakan. Dan apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putih Fatika Sari. Materi yang akan dibahas kali ini adalah mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Atribut yang pertama adalah nomor gugus depan. Perhatikan bentuknya. Ia memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang. Ia juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Bangun apakah ini? Ya, betul. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Nama atribut ini adalah tanda pandu dunia. Ia memiliki 1 sisi dan ia hanya memiliki 1 titik pusat. Bangun datar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah bangun datar lingkaran. Selanjutnya adalah tanda sangga atau regu. Ia memiliki 4 sisi yang sama panjang dan ia juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Bangun apakah ini? Ya, betul. Ini adalah bangun persegi. Selanjutnya adalah tanda barung. Ia memiliki
tiga sisi yang sama panjang. Bangun datar apakah ini? Ya, betul, ini adalah segitiga, lebih tepatnya segitiga sama sisi. Selanjutnya adalah tanda jabatan. Ia memiliki 4 sisi, 2 sisi yang sama panjang dan sejajar. Apakah nama bangun datar ini? Ya, betul, ini adalah gambar bangun datar persegi panjang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.